Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Lentera Kolbu, dan tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan Lentera Kolbu di sore hari ini tema yang kami angkat adalah mengenai serial tafsir Jalalain mengenai Quran Surah Al-Falaq. Bersama telah hadir narasumber kita di sore hari ini yaitu Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat hari Sehat, ini, mulai sehat. Alhamdulillah ya Sudah Rabbil mulai alamin. mending. Ya Ustadz, kita langsung saja membahas mengenai Quran Surah Al-Falaq di Al-Falaq. tafsir Jalalain. Silakan Ustadz. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung di Pangkal Pinang dan sekitarnya di mana saja kalian berada, di kesempatan menjelang sore hari ini kita akan membahas tafsir Al-Jalalain, ya, dua ulama yang bernama Jalaluddin, tentang surah Al-Falaq. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim di beberapa kesempatan yang lalu, ditegaskan bahwa di dalam hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq. Itu hadis yang dinisbatkan kepada Al-Juhani. Katakanlah aku berlindung kepada Allah. Allah yang dimaksud di situ Qul a'udzu birabbin nas, itu Allah Tuhan yang menguasai manusia. Rab itu artinya identik dengan perlindungan dan pemeliharaan. Jadi kepada Tuhan yang memiliki perlindungan, memiliki pemeliharaan atas manusia. Wa qul a'udzu birabbil falaq, dan katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, kepada Allah, birabbil falaq. Jadi Tuhan yang menguasai kegelapan malam atau suatu malam menjelang pagi, dalam pengertian al-falaq itu yang terbelah atau pembelah. Nah, jadi sehingga kemudian memunculkan sesuatu yang terang menderang menjelang pagi. Karena kegelapan itu identik dengan kejahatan, dengan keburukan. Jadi berlindung dari kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan. Jadi Rabbil falaq. Nanti kita lanjutkan ke potongan ayat berikutnya, ada kata syar. Misalnya min syarri ma khalaq. Ya. Dan beberapa potongan ayat yang sebelumnya ada kata syar. Jadi syar itu artinya keburukan, kejahatan dari manusia, dan juga kejahatan berupa bisikan-bisikan dari makhluk gaib. Nah, dulu kita sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa kadzalika, dan begitulah ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan di setiap nabi itu musuh, syayatinal jin wal ins, berupa setan-setan dari kebangsaan jin dan kebangsaan manusia.
yuhyi ba'duhum ila ba'din, yang saling menghidupkan, saling membisik-bisikkan ya satu sama lain. Jadi bekerja untuk membisik-bisikkan. Zuhrupal qauli ghurura. Jadi berupa godaan-godaan yang berulang-ulang, yang intensitasnya sangat tinggi, tapi sesungguhnya bisikan-bisikan itu merupakan sebuah upaya untuk mentidakberdayakan manusia. Nah, maka kemudian sangat identik ayat itu dengan ayat di dua surah ini. Jadi surah Al-Falaq ini itu turunnya qoblal hijrah. Nah, beberapa ulama menegaskan bahwa surah Al-Falaq ini dikaitkan dengan sihir yang dilakukan oleh Lubaid Al-Aqsam atau Lubaid bin Al-Aqsam. Jadi seorang penyihir Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi kemudian Muhammad Abduh tidak demikian. Jadi Muhammad Abduh tidak mengidentikan sabab nuzul ayat ini dengan sihir-sihir yang dilakukan oleh Lubaid Al-Aqsam itu kepada Nabi. Tapi di sini dijelaskan bahwa sebagian kecil ulama menyebutkan Madaniyah, tapi sebagian besar ulama menyebutnya Makkiyah. Wa ayatuha khamsu ayatin, yang ayatnya berjumlah 5. Nah, jadi di dalam tafsir Al-Jalalain ini dijelaskan bahwa nazalat hadhihi surah, dan ayat ini turun wallati ba'daha lima sahira Lubaid al-Yahudi an-Nabi. Jadi berbeda dengan Muhammad Abduh, Jalalain ini menegaskan bahwa jadi ada sihir yang dilakukan oleh Lubaid al-Aqsam itu, seorang Yahudi ini kepada Nabi Muhammad. Fi watar bihi ihda asrah uqdah. Jadi ada butiran-butiran yang jumlahnya 11 ikatan. Ihda asrah uqdah. Fa'lamahullah bidzalika wa bimahallih fa'ahdara baina yadayh. Jadi Nabi itu kemudian memegang butiran-butiran itu, kemudian disebutkan Allah kemudian memerintahkan yang ada di sela-sela tangan Nabi, wa amara bitta'awuz, kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk membaca ta'awuz bisuratain, dengan 2 surah tadi yang disebutkan oleh di dalam sabda Nabi tadi. Jadi surah An-Nas dengan surah Al-Falaq itu diperintahkan untuk dibaca dari kejahatan-kejahatan yang diasumsi mengganggu kita. Itu seperti itu. Fakana kullama qara'a ayatan minha in hallat. Ketika Nabi kemudian membaca ayat ya daripadanya, 2 ayat tadi, in hallat. Jadi butiran-butiran itu lepas. In hallat uqdah wa wajada khuffah. Jadi Nabi mendapat keringanan. Jadi Nabi ini tahan sihir. Jadi Nabi ini tahan sihir. Jadi walaupun Nabi diperlakukan sedemikian rupa, hanya dengan perintah untuk membaca 2 surah itu tadi, maka kemudian sihir itu tidak masuk. Maka kita dianjurkan untuk kemudian memperbanyak ya volume pembacaan. Walaupun Nabi misalnya mengatakan la astaghfirullah mi'ah marrah fil yaum. Nabi mengatakan saya beristighfar sehari semalam itu 100 kali. Alal aqal sab'in, setidak-tidaknya 70 kali. Nah, selain beristighfar dalam rangka menjaga diri kita dari gangguan-gangguan itu, kita juga bisa membaca 2 surah itu tadi. Maka kemudian ada baiknya juga kita membahas di sore hari ini tentang surah Al-Falaq. Itu seperti itu. Jadi intinya, marilah kita beristi'adzah ya. Jadi dengan cara berta'awudz membaca 2 surah ini, artinya kita menggiring ya suasana kejiwaan kita dan suasana logika atau rasionalitas kita kepada Allah. Walaupun kita tajam dan kita juga
punya kekuatan rasionalitas, sangat-sangat logik, sangat-sangat rasional, sesungguhnya kita sangat terbatas. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Yang sering kali saya katakan itu, i'tirafan bi'azamatillah. Jadi mengakui akan kebesaran Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Itu demikian. Maksudnya begitu. Kemudian disebutkan di dalam tafsir Al-Jalalain ini, hatta in halat al-uqad kullaha. Sampai lepas ikatan-ikatan itu. Jadi ini apa namanya? Benar-benar Nabi itu tidak bisa diusik. Ya mungkin karena kekuatan kepribadian dan integritas diri Nabi. Apalagi Nabi Muhammad itu dalam perspektif tasawuf disebut dengan al-insan al-kamil. Insan kamil. Atau disebut Abdulul Anbiya. Nabi yang paling dimuliakan dari semua Nabi. Wa Abdulu ulil azmi. Dan orang yang paling mendapat keutamaan dibandingkan dengan 5 atau 6 ulul azmi. Ketika ulul azmi itu 5 tambah 1, jadi plus Nabi Adam. Wa faddala Allah Muhammadan, Allah memuliakan Nabi Muhammad ala ahli sama, atas penghuni langit, wa alal mursalin, dan atas semua orang-orang yang diutus berupa nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ke muka bumi ini. Maka kemudian kita akan menjelaskan tentang surah Al-Falaq dalam bentuk tafsir singkat, yaitu tafsir Al-Jalalain, dalam rangka ya bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin sementara begitu. Oke, baik Ustadz. Sangat menarik tadi penjelasan Ustadz mengenai materi terkait dengan surat Al-Falaq ini. Jadi memang kita sebagai seorang muslim hendaknya memang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merupakan seorang hamba seperti itu ya. Hamba Allah. Jadi kita sebenarnya tidak punya daya dan upaya kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita berlindung jadi mengangkat wali berlindung kepada selain Allah. Maka disebutkan di dalam surah Al-Ankabut, masalul ladzina takhazu min dunillah auliya'a. Jadi diperumpamakan bagi orang-orang yang mengangkat atau berlindung kepada selain Allah. Ya, aulia itu ya orang yang menganggap wali, atau wali dalam pengertian sebagai aulia ini tempat berlindung selain Allah. Kama salil ankabut, bagaikan laba-laba. Laba-laba. Luar biasa. Ittakhazat baitan. Laba-laba itu kalau dia bikin rumah. Wa inna auhan al-buyut, dan serapuh-rapuhnya rumah la baitul ankabut. Ada rumahnya laba-laba. Jadi laba-laba itu kalau jantan dan betinanya lagi berkumpul, setelah itu dan kecenderungannya ya artinya berpengaruh terhadap rusaknya sarang-sarang mereka itu gitu. Saking rapuhnya laba-laba itu. Itu perumpamaan itu dari Allah. Itu seperti itu. Oke, baik Ustadz, semakin menarik perbincangan kita mengenai tafsir surah Al-Falaq di tafsir Jalalain. Tapi kita jeda sebentar, Ustadz, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung di acara Lentera Kolbu pada sore hari ini, tema yang kami angkat adalah mengenai tafsir Jalalain di surah Al-Falaq bersama guru kita semua, yaitu Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG. Oke, Ustadz, kita lanjutkan kembali mengenai pembahasan kita tafsir Jalalain surah Al-Falaq. Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa di Pangkal Pinang
dan di sekitarnya, di mana saja kalian berada pada sore hari ini. Kita lanjutkan dalam 5 ayat ini, itu ada kata syar. Syar. Jadi syar itu artinya syar. Jadi syar itu pakai sin munaqqatah. Saya menulis, bisa kita tulis begini, syar. Atau saya seringkali menulisnya syar. Ini syar. Ini biasanya begini. Kalau ini rikni, itu syar. Itu artinya kejahatan. Kejahatan itu bisa dibagi dua. Satu, kejahatan yang sifatnya physically. Ya, fisik. Luka, pedih, macam-macam. Akhirnya terlukai kan. Tapi dia sifatnya physically. Tapi kalau yang dua, ini berupa kejahatan-kejahatan dan keburukan itu. Lawan kata dari syar ini adalah khair. Khair. Baik ya. Khair itu artinya baik. Baik itu seringkali kita menyebutnya hasanah, baik. Atau al-ma'ruf, yang baik. Juga kalau khair itu seringkali kan kita menyebutnya al-khairat. Ya, al-khairat. Jadi kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Dalam lakon Jawa, kita seringkali misalnya mengenal lakon gareng. Gareng itu kenapa disebut gareng? Biar familiar didengar oleh orang Hindu pada waktu itu yang etnisnya Jawa. Gareng itu khair. Jadi dia begini, patrukil baghya, maka tinggalkanlah kesesatan. Kesesatan ini syar. Wasamir al-khair, dan berjuanglah untuk mendapatkan kebaikan. Jadi dalam lakon Jawa itu, wayang Jawa, ya pewayangan itu ada 4. Jadi kalau patruk itu Petruk. Petruk itu hidungnya panjang. Jadi dia identik dengan kebaikan. Maka tinggalkanlah al-baghya. Al-baghya itu kesesatan, kezoliman, kemungkaran. Lawan kata dari al-baghya itu bagong. Makanya bagong itu orangnya hidungnya besar. Kalau hidung besar itu identik dengan orang yang sering membual, berbohong. Identik dengan kesesatan, kemungkaran. Lawan katanya al-khair. Wasamir al-khair. Samir itu semar. Jadi lakon semar itu orang baik, dia baik. Jadi yang tidak baik itu bagong, baghiyun, kesesatan. Wasamir al-khair. Al-khair ini adalah kebaikan. Maka berjuanglah untuk kebaikan, atau kebajikan. Jadi kebaikan ini bisa banyak hal ya. Al-ma'ruf, al-hasanat, juga ya al-khairat itu kan tadi ya. Khairat, al-bir. Al-bir ini artinya kebaktian. Jadi berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Jadi sebenarnya Kul a'udzu birabbil falaq ini, jadi katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang, jadi al-falaq ini diartikan as-subhu. Jadi pagi yang muncul sesudah kegelapan malam. Jadi tapi secara lughah, falaq itu dari kata falaqa. Maka kemudian jadi Tuhan yang apa namanya? Ya, yang melindungi kita dari kegelapan malam menjelang pagi. Tapi ada juga yang menyebutnya as-subhu. Jadi bukrah di waktu pagi. Tapi setelah kegelapan malam. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, keburukan, ya kesesatan, ma khalaq. Ma itu artinya
menegasikan atau sesuatu yang atau dalam makhluk itu yang diciptakan. Kholak. Jadi ma itu ada dua, ada man nafyu yang sifatnya negatif, tapi ada ma sesuatu yang diciptakan. Min syarri ma khalaq. Jadi dari sesuatu yang kemudian diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Ya, apa-apa yang diciptakan oleh Allah min syarri ma khalaq disebut di sini oleh tafsir Jalalain min hayawan mukallaf wa ghairi mukallaf. Jadi manusia itu seringkali disebut dengan hewan. Tapi oleh ahli-ahli logika, manusia disebut dengan hayawanun natik. Jadi manusia hewan yang bisa berbicara. Jadi ilmu mantik itu kan ilmu logika. Jadi penceramah, ustadz, kiai itu dalam biar kuat bagus perdebatannya, sistematis cara dia menyampaikan, mudah dicerna dan sebagainya, maka dia harus mempelajari ilmu mantik. Walaupun sebagian kecil ulama masih menafikan ilmu itu. Nanti agak kurang, kalau logikanya terlalu tinggi, terlalu identik dengan akal, khawatir yang nakli-nakli itu, yang sumber-sumber berupa teks-teks itu agak kurang diperhatikan. Tapi manusia sebenarnya disebut dengan hayawanun natik. Mukallab, ghairi mukallab, wa jamad. Dan juga termasuk ya selain manusia. Jadi dari kejahatan, jadi berlindung dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Berupa makhluk-makhluk hidup dan berupa yang mati-mati. Nah, misalnya ada keyakinan tentang dinamisme. Nah, dinamisme itu kan meyakini benda-benda mati memiliki kekuatan magis bagaikan Tuhan. Misalnya cincin. Batu ya Pak. Batu. Beda dengan batu dikasih kiai dijazak dulu kan. Dibawa ke kamar, diwirid dulu, dijazak dulu. Nah, bukan batu dalam bentuk pengkultusan yang terlalu tinggi menyamai Tuhan atau bahkan mungkin ya tidak bertuhan atau ateis tapi meyakini batu. Itu namanya keyakinan yang disebut dengan dinamisme, itu muncul sebelum Islam. Atau juga mungkin makhluk-makhluk gaib berupa roh-roh tertentu. Roh-roh tertentu misalnya mengabdi manusia itu kepada makhluk-makhluk halus. Itu kan keyakinan yang disebut dengan animisme. Jadi kalau dulu tuh ada agama tua di Arab itu namanya agama Zoroaster. Dari tokoh yang bernama Zarathustra, tapi kemudian agama ini menjadi agama yang meyakini keyakinan yang disebut dengan politeisme. Jadi poli itu banyak, theo itu Tuhan, isme itu keyakinan atau ideologi. Jadi keyakinan yang meyakini, jadi ideologi, sebuah keyakinan yang mengakui bahwa Tuhan itu banyak. Mengakui banyak Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu kan nabi nabi yang menggagas agama tauhid, agama samawi, karena sebelumnya ya orang-orang masyarakat di kala itu sebelumnya itu meyakini banyak Tuhan. Ya Tuhan air atau dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini kan. Datang ke pohon, ke sini, atau ada wanita cantik dilempar ke sungai Nil dalam rangka daf'ul bala agar tidak ada bencana dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya itu bersifat sangat kosmologis gitu ya. Ada ketergantungan manusia terhadap alam-alam ciptaan Allah. Jadi cara-cara manusia meredamnya seperti itu. Tapi itu kan tidak benar. Nah, artinya muncullah kemudian Nabi Ibrahim dengan gagasan tauhid, mentauhidkan Allah. Yang disebut dengan monoteisme. Jadi mono itu kan satu. Theo itu Tuhan, isme itu ya ideologi atau datarnya idealisme, keyakinan. Jadi meyakini satu Tuhan. Kita menyebutnya dinun samawi.
agama langit. Agama atas dasar pewahyuan dari Allah. Sumbernya dari Tuhan, dari Allah, bukan dari manusia. Nah, manusia berupa nabi itu hanya menyampaikan. Jadi kalau kita meyakini dalam Islam, kita meyakini Al-Quran biwasilati Muhammad. Jadi dengan perantara Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bukan Muhammadanism, bukan paham Muhammad seperti yang dipersepsikan orang luar, ya. Tetapi Islam ya Islam, tidak dinisbatkan ke Nabi. Ya, kalau agama-agama lain mungkin ada yang dinisbatkan ya ke Nabi. Misalnya agama Buddha dinisbatkan ke Buddha Siddhartha Gautama. Bukan kemudian kita menyalahkan, tidak. Artinya fakta historisnya kan seperti itu. Misalnya agama Zoroaster tadi ke Zarathustra. Hanya ada tokoh filosof satu yang namanya Pythagoras yang tidak melahirkan agama karena komunitas penganutnya kecil mungkin ya. Atau ajaran-ajaran, doktrin-doktrinnya tidak terbumikan, tidak tersosialisasikan sedemikian rupa. Jadi min syarri ma khalaq itu seperti itu. Maka kemudian di dalam tafsir ini disebutkan sesudahnya ya. Sesudahnya itu wa min syarri ghasikin idza waqaf. Ghasikin ini diartikan malam yang gelap. Idza waqaf itu, waqaf ini artinya dari kata waqaba. Lubang. Karena dia berlubang maka air masuk ke dalamnya. Tapi ini sebenarnya ini perumpamaan ada. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan dari min syarri ghasikin idza waqab itu ay al-lail idza azlama, atau malam hari ketika mengalami kegelapan. Awil qamar idza ghaba, atau ketika bulan yang sedang gaib, yang hilang. Jadi bulan itu kalau kan bulan ini kan kita menyebut bulan, kenapa kita senang bulan? Karena bulan mendapatkan sinar dari matahari dan memberikan sinar kepada kita. Disebut bulan purnama. Tapi kalau gerhana bulan total kan tidak ada cahaya. Maka disebut di sini al-lail idza azlama, dan malam ketika mengalami kegelapan, awil qamar idza ghaba, atau bulan ketika dia tidak tampak. Maka dia tidak memberikan cahaya. Jadi gambaran kejahatan itu berlindung dari kejahatan, keburukan, bisikan-bisikan makhluk-makhluk tertentu, ghasikin, dari kegelapan. Jadi gelap itu identik dengan gangguan. Makanya kita dianjurkan berdoa itu di malam hari. Nah, di surah Al-Muzammil kan disebutkan, inna nasyi'atal lail, sesungguhnya keheningan malam itu, hiya asyaddu wat'an, dia sangat-sangat kuat. Energinya kuat, itu luar biasa. Wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila itu artinya di sini disebutkan qila itu ya setegak-tegaknya inilah perkataan. Artinya doa, semangat, berpengharapan apa, keinginan apa, masalah apa yang kita alami di malam hari, kemudian kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa. Jadi ada, makanya dianjurkan kan, Al-Muzammil ini kan orang yang sedang berselimut. Jadi ada 2 surah di Al-Quran itu yang artinya orang yang sedang berselimut, Al-Muzammil dan Al-Muddassir. Kalau Al-Muddassir itu identik dengan orang yang berselimut tapi kaitan dengan perintah berdakwah. Kum fa'anzir kan, bangun dan peringatkanlah masyarakat umatmu, kata Allah, firman Allah. Nah, kalau ya ayyuhal muzammil kumil laila, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari. Nah, potongan ayat di ayat 6 itu, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi berlindung dari kejahatan malam yang sangat gelap, yang benar-benar mengusik. Itu seperti itu. Oke, baik. Oke, Pak Ustadz, kita masih ada dua ayat lagi nih, wa min syarrin nafasati fil uqad dan wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi kita
akan membahasnya setelah jeda nih Pak Ustadz ya. Oke, Nanti juga oke, ada beberapa insyaallah. pertanyaan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu dan kita lanjutkan kembali Ustadz, Iya, dua ayat terakhir di surah Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad dan wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan Ustadz. iya. Iya, baiklah para pemirsa, di mana saja kalian berada, terima kasih. Berikutnya kita akan menjelaskan dua ayat yang kedua-duanya juga didahului dengan kata syar, Syar. yang artinya kejahatan, ya, keburukan. Wa min syarrin nafasat. Jadi nafasat ini ya kembalikan ke ya orang-orang yang sering mengganggu lah ya, meniup-niup gitu. Meniup-niup atau mengganggu fil uqad. Uqad ini artinya yang membelenggu. Jadi uqad itu dari kata uqdah. Uqad. Uqad dari kata uqdah. Uqad. Jadi jamaknya, bentuk pluralnya itu uqdah. Uqdah itu artinya ikatan. Ikatan. Nah, jadi maksudnya di sini wa min syarrin nafasat fil uqad. Jadi dalam bentuk ikatan. Jadi gangguan-gangguan itu memang benar-benar sangat mengikat, tiupan-tiupan, bisikan-bisikan. Ini disebutkan nafasat itu diidentikan ke perempuan. Bahkan di tafsir di sini disebutkan as-sawahir tanfus fil uqad. Jadi allati taqiduha fil khat tanfukh fiha bisyai. Jadi benar-benar jadi sihir-sihir itu ya yang ditiupkan melalui media-media tertentu. Misalnya melalui 1-2 helai rambut atau media-media lain yang digunakan. Jadi walaupun dia tidak langsung kan, jadi ada benda-benda. Misalnya orang yang terkadang sering berdukun itu atau bertransaksi, seringkali diperintahkan untuk misalnya menanam serbuk besi Ya. di depan rumah atau tulang hewan tertentu yang diyakini punya tulang kukang gitu misalnya. Nah, nanti penangkalnya apa misalnya. Atau orang menabur garam atau serbuk-serbuk kaca di pintu rumah orang tertentu. Jadi media-media itu seringkali digunakan untuk menuju kepada orang-orang tertentu. Maka kita sebagai manusia muslim yang beriman, kita harus menyatakan bahwa kita benar-benar berlindung min syarrin nafasat fil uqad. Jadi berlindung dari tiupan-tiupan sihir-sihir itu tadi misalnya. Tapi di sini disebutkan oleh waqala Az-Zamkhsyari, jadi ulama yang bernama Zamkhsyari, ma'ahu kabanatil lubaid al-mazkur. Jadi bagaikan perempuan-perempuan penyihir, anak-anak atau perempuan lubaid. Jadi penyihir Yahudi yang disebutkan di dalam keterangan terdahulu tadi. Jadi tidak hanya dia lubaid al-Aqsam tadi, tetapi juga perempuan-perempuan mereka. Pendamping-pendamping mereka berupa perempuan-perempuan itu. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwa bisikan-bisikan tiupan-tiupan ini dari perempuan-perempuan. Maka Az-Zamari menegaskan
Kabanati Lubaid al-mazkur. Nah, jadi perempuan-perempuan Lubaid, ya, al-Aqsam, al-mazkur yang telah dijelaskan di sebelumnya tadi. Kemudian berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan hasid. Hasid ini orang yang iri Iri. atau orang yang dengki. Idza hasad, ketika dia ya beraktivitas. Nah, maka kemudian di dalam tafsir Al-Misbah sebagai bentuk tambahan, di Al-Misbah ini dijelaskan bahwa penyebab dengki atau iri hati itu adalah antara lain keangkuhan, sehingga merasa bahwa apa yang dimiliki seseorang tidak wajar untuk yang bersangkutan. Jadi dia hanya wajar untuk dirinya sendiri. Jadi memang ada keangkuhan pada diri seseorang. Jadi sudah ya tertanam di dalam dirinya apa faktor genetik atau faktor pengaruh karena dia bergaul di lingkungan yang kurang aman, atau dia membiasakan diri untuk berbuat tidak baik. Dia selalu bawaannya iri, dengki. Yang kedua, adanya persaingan. Dia merasa adanya persaingan. Dia biasa-biasa saja, atau dia ingin sesuatu yang lebih di luar kapasitasnya, besar pasak daripada tiang. Kemudian ada orang yang biasa-biasa saja tapi melampaui dia, pendapatannya atau ya bentuk rumahnya atau aksesoris yang dimiliki. Maka dia muncul menganggap oh itu persaingan. Muncullah iri dan dengki itu tadi. Ini Al-Misbah, ya, Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan di dalam kitab ini. Kemudian ada rasa takut, ada khauf, rasa khawatir. Rasa khawatir, harta banyak, tapi dia khawatir hartanya akan hilang. Ternak banyak, jadi kan zuyyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi pada manusia itu syahwat-syahwat, kecenderungan syahwat yang lebih berupa banyak hal. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, itu ada 7 kayaknya. Maka kemudian ada rasa takut akan kehilangan itu. Jadi tapi yang orang lain punya tidak hilang. Gitu. Jadi maka muncul iri dengki itu tadi. Kemudian Pak Quraish juga menyebutkan terlalu cinta kekuasaan. Jadi kekuasaan itu kalau dituju, ya terobsesi untuk itu, ya semua dilakukan. Kadang-kadang untuk mencapai sebuah kekuasaan itu, ya kadang-kadang bertransaksi juga dengan makhluk-makhluk gaib tertentu, ke kuburan atau dan sebagainya kan begitu. Itu bertransaksi. Jadi menganggap benda-benda sebagai media dan dikultuskan sehingga Tuhan itu Allah dikalahkan. Kemudian yang terakhir, watak buruk yang sudah menjadi kebiasaan. Ya hampir sama dengan yang satu tadi. Ya karena menimbulkan keangkuhan dan kemudian iri terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ayat ini cocok dengan penjelasan tadi. Jadi yang dijelaskan oleh Al-Misbah dalam tafsir Al-Misbah itu bentuk pengembangan dari tafsir Al-Jalalain, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi jadi disebutkan azhara hasadahu, ditampakkan kedengkiannya itu. Wa amila bimuqtadahu, dan dilakukan untuk mencapai hal itu agar terpenuhi. Kalubaid, disebutkan tadi, diperumpamakan kepada seorang Yahudi yang bernama Lubaid al-Mazkur minal Yahudi al-Hasidin, yang tergolong orang-orang yang seringkali iri dengki. Jadi bawaannya selalu ingin menghasut orang. Wa zakar salasa asyamin laha ma khalaqa ba'dahu li siddati syarriha. Kenapa diperumpamaan sedemikian rupa, digambarkan sedemikian rupa? Li siddati syarriha, saking dahsyat keburukan yang dia miliki itu. Nah, itu seperti itu. Baik. Jadi ayat yang 5 ini sangat menarik, menggugah kita untuk bermuhasabah
dan berlindung kepada Allah dari beberapa bentuk kejahatan. Baik. Jadi Al-Falaq ini, surah Al-Falaq ini menegaskan, ini loh kata Allah, ada beberapa kejahatan ini. Berapa tadi ya? Ada Wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa ya. min syarri hasidin idza hasad, wa Ah, min syarri ghasikin idza waqab. ah, ah. Ada 4 kayaknya nih Ustaz. Ya, 1, 2, 3. Ya. Kurang lebih 4 ya Ustaz. Ya, ya. Oke, baik Ustaz. Silakan. Kita masih akan melanjutkan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi kita jeda sebentar nih Ustaz. Ya, Dan silakan. pemirsa Ya. tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu dan saatnya kita berada di segmen terakhir meskipun sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya Ustadz ya. Iya. Nah, sedikit Ustadz sekaligus nanti juga penutup Ustadz. Sebenarnya kejahatan yang dimaksud dalam surat Al-Falaq itu apakah kejahatan yang bersifat fisik ataupun sebenarnya kejahatan yang bersifat metafisik nih Ustadz? Sekalian Iya. penutupnya Ustadz, singkat. Tadi kan sudah kita jelaskan sebenarnya ya, Hmm. tentang syar itu ya. Tentang kejahatan itu, ya kejahatan yang sifatnya fisik, ya luka, cedera, apa dan sebagainya. Itu sebenarnya kan artinya ketika luka kan berarti berupa gangguan. Hmm. Misalnya kita kena bisul, berarti kan mengganggu ruang gerak kita kan begitu. Nah, sehingga kita susah berlari, susah duduk dan sebagainya. Itu juga disebut dengan keburukan-keburukan lah ya. Tapi sifatnya physically lah ya, fisik ya. Tapi yang esensial sebenarnya ya ini kejahatan-kejahatan dari apa namanya yang disebut dengan ya dari makhluk hidup berupa manusia dan juga dari makhluk hidup berupa ini al-jins ya, jin-jin itu ya. Apakah namanya iblis? Tapi di Quran kan disebutkan syaitan atau syayatin itu kan jamaknya, bentuk banyak daripada syaitan itu tadi. Nah, jadi yang menggoda manusia. Itu begitu. Oke Ustadz. Sekaligus penutup kita kesimpulan. Iya. Maka Silakan. kemudian kita senantiasa harus berdoa dan selain kita bermuhasabah, kemudian kita berazam untuk berbuat baik, kita berlindung kepada Allah sebagai hamba yang sangat terbatas. Maka kita seringkali mengatakan, misalnya disebutkan di dalam kita baca ini di surah Toha di ayat 25 sampai 27, qala berkata, Rabbis rahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Artinya ketika dada lapang ini kan terhindar dari hal-hal yang merintangi ya, agar benar-benar dilapangkan. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku. Yang identik dengan ayat-ayat ini tadi, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan. Uqdah, uqad ya, jamak min uqdah. Jadi uqdah itu, dan lepaskanlah dari ikatan, jadi belenggu yang mengikat. Wahlul uqdatam min lisani, dari lidahku. Jadi jangan sampai diberi gangguan sehingga aku susah untuk menyampaikan sesuatu secara lisan. Itu seperti itu. Ini di dalam surah Thaha. Ini jadi kita harus agak intent membaca ini agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekali lagi senantiasa bermohon, berlindung, menghambakan diri Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustaz, silakan dan ditutup dengan doa sekaligus Ustaz. Oh gitu ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imamal muttaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fi rizkina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan bid dunya wal akhirah minal muqarrabin wal minna wasyarab walhamdulillahi rabbil alamin bisab'il mathani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Ustadz Dr. Rusdi Sulaiman MAG yang sudah memberikan penjelasannya mengenai tafsir Jalalain Quran Surah Al-Falaq. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Rusdi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya kita akan terhindar dari segala keburukan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Rusdi. Dan pemirsa demikian Lentera Kolbu di kesempatan kali ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.